Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pada siang ini? Alhamdulillah baik. Oke, masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada siang ini? Semangat ya, walaupun panas tapi harus tetap bersemangat ya. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, ketua kelas tolong pimpin doa dulu. Silakan maju ke depan, ketua kelas. Belum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang ini, seperti biasa ya, Ibu cek kehadirannya dulu. Adrian Hafiz Maulana hadir? Fadal Arifin. Anindya Moza Ibrahim. Oke. Ketua kelas hadir semua hari ini? Miftah nggak masuk. Kenapa sakit? Udah berapa hari Miftah sakit? Hari ini ya. Kenapa? Ada yang tahu? Demam. Oke, kita doakan ya, semoga Miftah cepat sehat dan bisa bergabung bersama kita dalam kegiatan pelajaran di sekolah kembali. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Boleh berdiri sebentar? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, coba Ibu mau semua kondisi dalam sekitarnya itu bersih. Ada nggak? Ada sampah, ada apa? Siapkan semua buku-buku pelajarannya yang berhubungan dengan kimia. Anak-anak Ibu tahu nggak kita belajar apa siang ini? Materinya? Mengenai apa? Pemanasan global. Oke. Siapa yang masih terbayang ya? Kalau mendengar kata-kata pemanasan global itu apa yang kalian bayangkan? Panas. Terus apa lagi? Naiknya suhu. Terus apa lagi? Polusi udara. Oke. Terus ada lagi nggak yang lain? Oh, kutub utara boleh. Esnya meleleh. Nah, dari yang kalian sebutkan tadi, ya, kira-kira bagaimana kalau keadaan bumi ini semakin lama semakin panas? Menipisnya lapisan ozon. Terus bagaimana? Keadaan bumi akan terancam, terus sehingga manusia tidak
tidak apa, makhluk hidup khususnya tidak sanggup untuk beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan. Oke. Jadi manfaat kita dalam mempelajari pemanasan global ini adalah apa? Gambarannya apa secara umum? Kestabilan suhu agar apa? Makhluk hidup dapat bertahan lebih lama. Terus ya, khususnya generasi penerus pada umum nantinya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini yang pertama itu menjelaskan pemanasan global dan dampak buruknya bagi kehidupan. Oke. Jadi di sini anak-anak ibu harus tahu apa itu pemanasan global, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Terus yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Dari dampak buruk terjadinya pemanasan global, kita dapat menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab dari pemanasan global tersebut. Yang ketiga, nanti kita akan merancang solusi untuk memecahkan permasalahan pemanasan global. Mungkin rancangan solusinya itu bisa dalam bentuk desain Canva, video, atau karikatur atau komik ya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira sudah tergambar belum pemanasan global itu seperti apa? Sudah. Kalian merasakan nggak pemanasan global itu sekarang? Ya. Oke, pertanyaan pemantik ya. Apakah, siapa yang bisa jawab, angkat tangan boleh ya. Apakah kalian merasakan cuaca akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang sangat ekstrim? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Boleh angkat tangan, siapa yang mau jawab? Karena kenaikan suhu ya. Nah, karena kenaikan suhu. Terus mengapa hal tersebut terjadi? Lapisan ozon menipis. Terus apa lagi? Hilangnya pohon-pohon. Ya, berarti kurangnya lingkungan yang hijau. Boleh. Kita telah melalui masa sulit sebanyak lebih dari sekali. Zaman es membuatnya beku, disusul dengan bencana alam yang membuatnya kepanasan. Tapi kehidupan tetap bertahan. Dan inilah kita dalam keadaan baik-baik saja. Baru-baru ini, para ilmuwan mengamati bumi terus memanas begitu cepat. Lalu, apakah itu bertanda buruk bagi kita? Selama miliaran tahun, planet kita telah terguncang sangat parah. Awalnya, bumi berupa bola magma panas yang tidak bisa dihuni sama sekali. Dulu, diperlukan waktu ribuan tahun agar CO2 bisa memanaskan bumi. Tapi sekarang, keseluruhan suhunya telah naik sekitar 2 derajat hanya dalam waktu 150 tahun. Supaya lebih jelas, sebelumnya, kenaikan suhu 10 derajat akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun. Itu pun waktu minimal. Kita tentu tahu, 1,5 abad terakhir merupakan era revolusi industri. Manusia mulai melepaskan lebih banyak karbon dioksida dan ini juga mempengaruhi atmosfer. Gas rumah kaca menyebar, perlahan menghangatkan bumi. Jika hal ini terus berlanjut, dalam 200 tahun lagi, kemungkinan kita cuma akan punya sedikit resol musim dingin di Antartika. Namun, ilmu pengetahuan terus berkembang. Langkah untuk memperlambat proses pemanasan ini telah diupayakan. Tapi, prosesnya tidak bisa dihentikan. Jadi, kita perlu bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa persisnya? Yuk cari tahu. Gletser di kutub utara dan kutub selatan berkurang pesat. Gletser Biuwir di Alaska misalnya, yang bisa dibilang berubah menjadi danau hanya dalam waktu 60 tahun. Dan terakhir, panas akan mengubah fenomena cuaca ekstrem secara drastis. Dampaknya akan lebih membahayakan. Badai petir menjadi lebih besar dan lebih basah, kekeringan akan lebih lama dan lebih panas, dan sebagainya. Frekuensinya juga akan lebih tinggi daripada sekarang, bahkan 10 kali lipatnya. Dari tayangan video yang sudah disaksikan, kira-kira informasi apa yang didapatkan? Ya. Ya, pemanasan global itu berdampak buruk. Nah, penyebab pemanasan global itu apa tadi? Banyaknya karbon dioksida di udara. Terus apa lagi? Terus bumi mempunyai lapisan pelindung, yaitu apa? Ozon atau atmosfer. Dampak buruk dari pemanasan global. Boleh, siapa yang bisa jawab? Naturalisasi. Berikutnya,
Dengan kata tanya mengapa, siapa yang bisa buat satu kalimat ini? Silakan. Mengapa bisa terjadinya kekeringan? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa memberi solusi? Mengapa kekeringan bisa terjadi? Ayo, silakan. Karena suhu matahari itu panas. Jadi karena suhu matahari tersebut sampai. Kenapa suhu bumi bisa meningkat? Apa usaha yang kita lakukan untuk menjaga stabilan suhu bumi dan membuat perancangan solusi atau kampanye menjaga kestabilan suhu bumi? Untuk membuat perancangan solusi suhu bumi ini, menjaga kestabilan suhu bumi ini, Ibu membagi dalam 3 model rancangan. Siapa yang membuat desain dengan Canva, video, dan karikatur? Oke, silakan angkat tangan bergabung. Siapa yang mau? Silakan bergabung dengan pilihannya masing-masing. Paling banyak 5 orang. Silakan. Oke, video. Mana yang video? Oke, bergabung video. Video, silakan bergabung video. Canva? Oke, silakan Canva bergabung dengan Canva. Dah, Ibu bagikan ya LKPD-nya. Ada 2 LKPD yang harus diselesaikan. Kestabilan suhu bumi, yaitu kita mencari solusi. Oke, kelompoknya ada yang desain Canva, video, dan berupa karikatur atau komik. Oke, silakan dikondisikan langsung duduk berkelompok seperti yang kemarin. Oke, dalam waktu untuk desain lebih kurang 30 menit dari sekarang ya. 30 menit.
nilai ya. Dalam kegiatan pembelajarannya ada penilaian sikap, keterampilan, kerjasama, mandiri ya, kreativitasnya juga. Silakan, ini sudah sampai slide, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftah. Jadi tugas kami membuat komik atau juga karikatur. Nah, jadi ini ada sedikit percakapan dialog. Nah, jadi ini ada sedikit dialog anak SD. Nah, yang ini dia ngeluh. Dia bilang, "Aduh, panas sekali ya hari ini. Serasa seperti dipanggang di dalam oven. Heran, dulu beberapa tahun lalu pas kita masih kelas 1 SD, cuaca tidak sepanas ini," katanya. Akibat meningkatnya kegiatan manusia di bumi yang menghasilkan gas-gas rumah kaca secara berlebihan, itu yang menyebabkan terjadinya penumpukan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Dampak-dampaknya itu adalah, yang pertama, dampaknya ada kebakaran hutan. Kemudian mencairnya es di kutub utara, itu karena panas, ya es pastinya mencair lah kan. Kemudian terjadinya wabah penyakit. Kemudian kabut asap. Kabut asap itu bisa saja disebabkan dari yang nomor 1 tadi, kebakaran hutan misalnya. Jadi lebih banyak kabut asap. Kemudian krisis air bersih. Nah, solusi-solusinya adalah hemat penggunaan energi di rumah. Kemudian yang nomor 2, gunakan transportasi umum atau sepeda. Kemudian konsumsi sayur-sayuran. Yang keempat, lakukan 3R. Sebelumnya ada yang tahu nggak 3R itu apa? Nah, 3R itu seperti yang kata Rafa tadi, reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu simpelnya menggunakan produk lebih dari sekali. Seperti contohnya kita menggunakan plastik, bisa kita gunakan berkali-kali. Kemudian reuse itu mengurangi produksi limbah dengan menguranginya penggunaan barang-barang sekali pakai. Kemudian recycle mungkin kita sudah familiar, sudah sering dengar juga. Recycle itu mendaur ulang. Nah, kemudian langkah yang keempat, gunakan produk ramah lingkungan. Yang keenam, ubah sampah jadi pupuk kompos. Yang ketujuh, menanam pohon. Dan masih banyak solusi-solusi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan video kami, yaitu merancang solusi kestabilan suhu bumi. Pemanasan global sudah menjadi masalah yang besar untuk kita dan bumi. Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak-dampak dari pemanasan global, yaitu kebakaran hutan, meningkatnya suhu air laut, terjadinya wabah penyakit, dan juga rusaknya terumbu karang. Dua, hutan yang berkurang, naiknya suhu di bumi juga bisa diakibatkan oleh berkurangnya vegetasi di hutan. Banyaknya tanaman yang berkurang ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti mendahulukan hutan yang digunakan untuk membangun pengambilan kayu secara ilegal di hutan.
suhu yang lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas. Oke, udah. Kepada kelompok 2, kita boleh tepuk tangan dulu dong, Apos. Dari penyampaian hasil presentasi pada hari ini dan yang sudah kita cari solusi dari masalah kenaikan suhu bumi dan menjaga kestabilannya. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita tarik? Suhu bumi perlu dijaga kestabilannya agar menjaga kelestarian bumi di masa yang akan datang. Oke, apa saja dampak-dampak dari kenaikan suhu bumi? Pemanasan global, apa lagi? Meningkatnya suhu. Terus efek rumah kaca, apa lagi? Air laut meningkat. Air laut meningkat. Terus apa lagi? Menipisnya lapisan ozon. Terus seringnya terjadi bencana apa? El Nino, La Nina, ya, gelombang panas. Oke, dari materi pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, kalian boleh melakukan refleksi ya terhadap pembelajaran hari ini. Mau nanya nih, apa tanggapannya terhadap pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Tanggapannya terhadap pembelajaran ini menarik atau tidak? Menarik. Suka nggak dengan materi pembelajaran hari ini? Nah, kira-kira apa kekurangan materi pembelajaran hari ini? Kalian materinya membosankan atau tidak? Bisa kurang waktu? Iya. Kenapa kurang waktu? Oh, membuat desainnya kurang ya, waktunya kurang. Jadi kalau bisa, kalau buat desain seperti waktunya lebih ya. Oke. Nanti kita usahakan ya. Oke. Nanti ada link post test kalian kerjakan ya. Jika ada selesai kalian kirim ya. Oke, sudah sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doanya. Kita sudahi. Yuk.